Jayanti TV. Hai sahabat Jayanti, bagaimana kabar kalian? Tentu baik-baik saja bukan? Semoga sahabat semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita bertemu lagi tentunya dengan video-video menarik dan syarat dengan informasi. Sahabat semua, mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Pengkhianat paling busuk di kerajaan Majapahit dicincang seperti babi hutan. Di zaman Majapahit, sosok seperti Sangkuni menjelma pada seorang yang bernama Mahapati. Seseorang yang sangat licik dan suka mengadu domba demi mendapatkan kekuasaan. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar dan terkenal di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Namun, di balik kemegahan dan kejayaan Majapahit, terdapat kisah-kisah gelap yang menyelimuti sejarah kerajaan ini. Salah satunya adalah kisah tentang Mahapati, seorang penghasut dan pengkhianat yang berakhir dengan dicincang seperti babi hutan. Seperti apa kisahnya? Mari simak video berikut ini. Mahapati adalah nama julukan yang diberikan kepada seorang tokoh yang disebut dalam naskah Pararaton dan Kidung Sorandaka. Nama asli dari Mahapati adalah Dyah Halayuda, seorang patih Majapahit yang menggantikan Nambi pada tahun 1316 Masehi. Mahapati memiliki arti orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa. Hal ini menunjukkan sifat dan karakter Mahapati yang licik, serakah, dan haus kekuasaan. Mahapati dikenal sebagai tokoh penghasut yang gemar melancarkan fitnah dan adu domba demi meraih ambisinya. Ia bertanggung jawab atas kematian para pahlawan pendiri Majapahit seperti Ronggolawe, Lembu Sora, dan Nambi. Ia juga menyebabkan terjadinya perang saudara dan pemberontakan di dalam kerajaan. Fitnah dan adu domba yang dilakukan oleh Mahapati menyebabkan perpecahan pada sesama abdi-abdi setia Majapahit, seperti tewasnya Ronggolawe dan Kebo Anabrang. Pada tahun 1295 Masehi, Mahapati menghasut Ronggolawe untuk menentang pengangkatan Nambi sebagai Majapahit oleh Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Sebaliknya, ia juga menghasut Nambi untuk menghukum kelancangan Ronggolawe. Akibatnya perang saudara pertama pun meletus. Ronggolawe akhirnya tewas di tangan Kebo Anabrang dalam sebuah pertempuran di Sungai Tambak Beras. Namun, Kebo Anabrang sendiri juga tewas karena dibunuh dari belakang oleh Lembu Sora yang tiada lain paman Ronggolawe. Hal serupa pun terjadi pada Lembu Sora. Pada tahun 1300 Masehi, Mahapati menghasut Mahesa Taruna, putra Kebo Anabrang, untuk menuntut keadilan untuk Lembu Sora. Akan tetapi, mengingat jasa-jasanya selama ini perjuangan mendirikan kerajaan, Lembu Sora hanya dihukum buang oleh Raden Wijaya. Mahapati ganti menghasut Lembu Sora untuk meminta hukuman yang lebih pantas, yaitu hukuman mati. Lembu Sora pun berangkat ke ibu kota untuk meminta hukuman mati. Tapi saat Lembu Sora menuju pendopo kerajaan untuk menemui Raden Wijaya, malah tewas dikeroyok tentara istana karena Nambi sudah lebih dahulu dihasut Mahapati bahwa Lembu Sora akan datang untuk membuat onar. Berikutnya, giliran Nambi yang tak luput dari rencana licik Mahapati. Pada tahun 1316 Masehi, Mahapati mengadu domba Nambi dengan Jayanegara, raja kedua Majapahit,
pengganti Raden Wijaya. Suatu ketika, Nambi mengambil cuti karena ayahnya di Lamajang meninggal dunia. Mahapati datang melayat sambil menyarankan agar ia memperpanjang cuti. Mahapati bersedia menyampaikan permohonan izin kepada raja. Akan tetapi, di hadapan Jayanegara, Mahapati justru mengabarkan bahwa Nambi tak mau lagi kembali ke Majapahit karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Jayanegara marah dan mengirim pasukan untuk menghancurkan Lamajang. Nambi sekeluarga pun tewas. Mahapati kemudian diangkat sebagai patih baru sesuai cita-citanya. Namun, pada akhirnya kelicikan Mahapati akhirnya terungkap saat pemberontakan Rakuti 1319 Masehi yang berhasil ditumpas Gajah Mada, dan Mahapati akhirnya mendapatkan karmanya dengan dihukum mati dengan cara cineleng celeng, yang berarti dicincang sadis seperti babi hutan menimpa Mahapati. Demikianlah akhir hidup Mahapati, pejabat licik yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Wahai sahabat Jayanti, dalam diri kita tidak ada salahnya memiliki ambisi, karena itu ibarat seperti cambuk untuk semangat kita. Tapi kembali lagi, untuk mewujudkan ambisi itu, kita harus tetap mendapatkannya dengan jalan dharma. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.